Karena kita tentang berkeluarga, bagaimana cara berkeluarga, atau bekal untuk berkeluarga yang masih belum berkeluarga. Ganti kita pelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada pasal yang pertama. Pasal yang pertama menjelaskan tentang fi bayani huquqi zaujah al-wajibah 'ala zauj. Pasal tentang haknya seorang istri yang wajib atas suami. Hak yang harus diterima oleh istri wajib kepada seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Kalau yang megang kitabnya ini ada di halaman 5. Di dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Al-Quran, Allah yang nyuruh, Allah yang memerintahkan. Apa yang pertama kali diajarkan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Maksud yang baik ini seperti apa? Ai bil adli fil mabit wan nafaqah. Berbuat adil fil mabit wan nafaqah, di dalam menginap, wan nafaqah, dan memberikan nafkah. Kok ada kata-kata adil dalam memberikan nafkah dan bermalam? Ini bagi orang, bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Bisa punya istrinya 2, 3, atau 4. Ini maksimal 4, nggak boleh lebih dari 4. Maksimal 4. Ibu mau ngizinin lakinya kawin lagi? Hah? Ada surga di situ? Biarin aja mau surga yang lain. Emang yakin amalnya diterima yang udah dikerjain? Ini ada cerita itu tentang amal. Jadi kita nggak boleh sombong. Amal kita itu udah diterima, kita nggak boleh sombong. Tahu dari mana amal kita diterima? Nggak ada yang tahu. Siapa yang ngasih jamin? Nggak ada yang ngasih jamin. Maka di sini ada kisahnya Imam Al-Ghazali. Ketika beliau meninggal dunia, ini beliau karangannya banyak. Dalam ilmu fikihnya beliau punya karangan, ilmu usul fikihnya beliau punya karangan, ilmu tasawufnya yang dikenal dengan nama kitab Ihya Ulumuddin beliau juga punya karangan. Juga punya karangan dalam fikih dan tasawufnya, yakni kitab Bidayatul Hidayahnya beliau juga punya, mensatukan antara ilmu fikih dan tasawufnya. Ketika beliau meninggal dunia, ada salah seorang memimpikan beliau, di dalam mimpinya memimpikan Imam Ghazali yang telah meninggal dunia. Pada saat itu Imam Ghazali ditanya oleh Allah, amal apa saja sudah kau perbuat? Amal ini, amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Apa jawaban? Itu gak ada yang diterima. Amal itu gak ada yang diterima. Terus apa amal saya yang diterima? Kok saya dimasukkan ke surganya Allah? Imam Ghazali, amalmu yang diterima cuma satu. Apa? Pada saat beliau mengarang kitab, di penanya dihinggapi seekor lalat. Lalat orangnya tadi. Ketika lalat hinggap di penanya, beliau diam seperti ini. Kenapa? Agar supaya itu lalat tenang, merasa nyaman, merasa tenang di dalam menghirup tinta-tinta yang ada di dalam penanya Imam Al-Ghazali. Karena di dalam perbuatanmu itu ada rahmat, ada kasih sayang kepada makhlukmu yang lain, maka di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal kita belum sampai rahmat kepada Allah, jangan pede dulu amal kita diterima oleh Allah. Jadi mau ngizinin dulu, kita enggak juga. Itu bercanda tadi, izinin enggak. Jadi itu salah satu berbuat baik kepada keluarga adalah adil di dalam bermalam atau memberikan nafkah. Memang cinta tidak bisa adil, tapi nafkah itu harus adil. Misal hari Senin di bini paling tua, hari Selasa di bini yang nomor 2,
Hari Rabu dibini nomor 3, hari Kamis dibini nomor 4, hari Jumat muter lagi ke yang paling tua. Nah begitu, itu namanya adil di dalam mabit bermalam, dan juga adil di dalam nafkah. Bini tua dapat 1 juta seminggu, ya bini nomor 2 juga harus 1 juta seminggu. Itu namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa bil ijmal fil qaul, dan juga indah di dalam ucapan. Seorang suami ke istri ke di dalam berkata itu harus yang indah. Jangan berkata tidur kerjaan apa? Jangan pakai kata-kata yang indah. Bang, tidur aja, ayo mandi dong, kan airnya udah siap tuh, anduknya udah saya siapin. Nah ini kan lebih indah. Cari kata-kata yang lebih indah. Bang, tidur dulu bang. Pilih kata-kata yang lebih baik. Kenapa? Karena dianjurkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ibu-ibu gimana kalau ngomong sama lakinya? Bang, apa mau diseduh? Ya. Abang mau minum apa hari ini? Saya bidadarinya abang siap obatin. Kira-kira bisa begitu? Pulang dari sini bisa ketemu lakinya. Dan kata lakinya ini bini gue kesurupan apa? Pulang ngaji jadi begini. Doain mati lagi. Waqala fi suratil Baqarah, dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna 'alal azwaj mithlul ladzi lahum 'alaihinna. Berhak bagi seorang wanita, wajib atas seorang laki-laki mislul ladzi lahum 'alaihinna, sama halnya yang juga diberhaki oleh seorang suami, 'alaihinna yang wajib atas perempuan, minal hukuki dari hak, fil wujubi di dalam kewajiban, wastihqaqil mutalabati 'alaiha, dan di dalam meminta berhak kepada seorang istri. Jadi sama hak dan kewajiban istri dan suami ini sama. Jadi suami tidak boleh menuntut dengan sendirinya, begitu juga sebaliknya istri tidak boleh menuntut dengan sendirinya. Hak dan kewajiban masing-masing suami istri itu sama. Istri punya hak, suami juga punya hak. Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Jadi sama-sama memiliki hak. Melaksanakan haknya ini bil ma'ruf ay bima yastahsinu syar'an, dengan perbuatan yang dianggap baik oleh syariat. Apapun yang dianggap baik oleh syariat, ya kita lakukan. Itu adalah hak kepada istri atau kepada seorang suami. Di antaranya apa? Min husnil isyrah, baik di dalam bergaul. Ya, bergaul harus baik, dijaga ya. Jangan cuma ngaji loh, dipakai dia. Pulang dari sini ada yang berubah dalam diri kita. Pulang dari sini ada yang berubah di dalam diri kita. Yang awalnya kita galak sama laki, kita jadi baik. Yang awalnya suka ngangkat suara depan suami, sekarang kita pelanin suara. Habis kalau ngeliat anak ngurus kan. Kalau ngeliat laki boleh, nah itu jangan. Dilawan pelan-pelan. Harus baik bergaul dengan suami atau baik bergaul dengan istri. Wa tarkid darar minhum wa minhunna, dan meninggalkan perbuatan bahaya baik datangnya dari pihak suami atau istri. Apapun yang mendatangkan bahaya itu harus kita tinggalkan. Karena itu bukan ajaran Al-Quran, itu bukan akhlak Al-Quran, itu bukan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Seperti apa di antara perbuatan baik? Tidak memberikan bahaya, baik datangnya dari pihak istri atau pihak suami. Jadi kalau itu imbang, tapi laki bini ini imbang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ini sahabat berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa perkataan beliau? Makna dzalik, inni uhibbu an atazayyanu limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana li. Ibnu Abbas berkata, makna dari hal tersebut, saya suka berhias untuk istri saya. Demikian juga istri saya suka berhias untuk saya. Jadi kalau gitu imbang. Saya suka berhias di depan istri, begitu juga istri suka berhias di depan suami. Ini menandakan apa? Imbang antara hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Jangan mentang-mentang suami saya enak. Saya kan di sini suami. Jangan saya enak. Nah itu ya. Juga perempuan jaga adabnya depan laki-laki. Pak, dia begini. Ini kan rumah saya, Pak. Kamu di sini cuma numpang hidup. Itu jangan. Itu jangan. Itu bukan adabnya seorang istri. Bukan adabnya Al-Quran. Walaupun hak dan kewajibannya sama, walir rijali alaihinna darajah, tapi lelaki ini punya derajat lebih dari seorang perempuan. Maksudnya apa? Ai fadilatun fil haq, kelebihan di dalam haknya, min wujubi ta'atihinna, wajib taatnya seorang istri lahum kepada suami. Kenapa kok seorang istri, pertanyaannya sekarang, wajib taat kepada suami? Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wa li'infaqihim fi masalihinna, karena sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri berupa mahar, dan juga karena nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri untuk kemaslahatan sang istri. Jadi kalau udah uang nafkah jadi otak-otak lagi sama lakinya, borok si utang itu borok. Berapa jatah minggu ini? 1 juta kan ya? Nih 1 juta. Lakinya minta jajan, beli nasi goreng apa? Lah duitnya mana? Buat saya kasih 1 juta diminta lah. Itu namanya lakinya borok si utang. Borok? Bukan. Kalau udah nafkahnya istri, ya udah jangan diganggu. Bukan, karena nafkah itu untuk kemaslahatan si istri. Suami kalau mau jajan nasi goreng ya pakai duitnya sendiri. Itu kenapa seorang istri wajib taat kepada suami, karena seorang suami telah memberikan mahar kepadanya, dan karena seorang suami telah memberikan nafkah kepada sang istri. Karena dua hal ini, lelaki memiliki derajat lebih tinggi di hadapan seorang istri, dan juga harus ada kewajiban taat dari seorang istri kepada suami. Harus taat. Keadaan apa? Ini besok puasa nih, sebagai kita taat kepada suami, izin, jangan gak izin. Kenapa kok harus izin? Karena puasanya sunnah, sunnah kepada suami itu wajib. Sunnah tidak boleh mengalahkan kepada yang wajib. Mah atau Pak, besok saya puasa ya. Bapaknya bilang jangan, besok temenin bapak sarapan. Misalkan begitu. Misalkan ya, Mah, apa? Besok saya puasa ya. Jangan, besok siang ini bapak kepengen nih sama mama. Kayaknya besok siang bapak mau kelonang ini sama mama. Nah, itu jangan puasa, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh yang sunnah dikalahkan oleh wajib. Nggak boleh sunnah mengalahkan yang wajib. Nggak boleh. Maka yang wajib harus lebih. Makanya istri adab akhlaknya izin sama lakinya. Kata lakinya, "Pak, puasa ya." Oh ya udah, mau puasa. Tapi kalau puasa wajib nggak pakai izin, langsung aja puasa. Lakinya minta, berarti itu boleh ditolak. Pasien sih yang makin minta belum mengadu. Ntar kalau udah bisa rawe, panas, saya kagak enak.
Jadi begitu, itu adabnya seorang istri harus diisi kepada seorang suami, istri apapun yang bentuk taat itu agar supaya dalam rangka taat seorang istri kepada suami apa keadaan apapun harus taat kepada suami. Gak cuma lagi suaminya sehat kita taat, kalau suaminya sakit ditinggal. Itu kadang ada biasanya kan yang loyo ini ganti-ganti ya. Ada yang terkadang yang sakit duluan lakinya baru bininya. Ada yang terkadang sakit bininya baru lakinya. Jadi udah sakit ditinggal, nah, itu jangan. Ya. Lakinya udah lumpuh ditinggal, itu jangan. Nah, jangan nyari lagi yang bisa jajan ini, yang bisa beli kalung 5 kilo ini. Beli kalung 5 mau tahu juga begini caranya. Demikian. Jadi keadaan apapun pokoknya perempuan tuh harus taat kepada seorang suami. Yang terpenting dalam rangka yang bukan maksiat. Yang seperti saya sebelumnya jelasin, kalau suaminya ngajak nyambung ayam, mah ikut yuk. Kemana Pak? Kita ngadu ayam. Nah itu jangan nggak mau. Saya mau ngaji aja di Yayasan Al-Mukhlisin Pak Al-Ikhlas. Mau kemana langsung. Mah ikut ya. Kemana Pak? Ayo kita masang token. Nah itu boleh kita tolak. Boleh kita tolak ketika itu maksiat. Dia juga berhubungan lagi head itu tolak lagi. Atau bininya juga jangan goda-godain lagi kan kalau lagi head lakinya digodain aja. Ayo nggak apa-apa. Itu jangan. Karena itu maksiat, haram. Orang yang melakukan hubungan badan dalam keadaan head itu haram, ditolak. Apakah boleh yang lain? Boleh, asal tidak di antara pusat dan lutut. Selebihnya boleh, asal tadi tidak yang ada di antara pusat dan lutut. Lebih dari itu boleh mana aja. Karena nisa hukum harsul lakum, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Tapi kalau dalam keadaan head, jangan pernah melakukan hubungan badan. Jangan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Ngerem dulu. Diajak sama lakinya tolak. Nah, yang perempuan juga jangan ngajak. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.